ابو حسن قلب غاره. يا الله ابو حسن بالسياره بسرعه. ابو حسن برفقه ابو حسن. يا الله. نستشهد العيلة، اختي وولادها، اختي وولادها. مرة شوف وجهه. سكروا له على وجهه. أنا شفته امبارح ما بوجهه مثل القمر. مثل القمر. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indo Siang. Pemirsa, militer Hizbullah kembali merilis sebuah video saat drone milik mereka berhasil menghancurkan Iron Dome Israel di kota Shlomi, perbatasan Israel dan Lebanon. Sebuah rekaman memperlihatkan drone-drone Hizbullah menghancurkan sistem pertahanan udara Israel Iron Dome yang berada di perbatasan Israel dan Lebanon. Dalam video tersebut, serangan pertama berhasil menghancurkan Iron Dome Israel, sementara serangan kedua menargetkan kru perawatan dan pergantian. Hizbullah melancarkan serangan terhadap pangkalan militer Israel di Naharia. Serangan ke pangkalan militer Israel di selatan Naharia ini sebagai balasan atas tewasnya komandan pasukan elit Radwan. Rekaman video menunjukkan amunisi melesat melintasi langit malam di atas Israel sebelum terdengar suara ledakan keras. Hizbullah menargetkan pangkalan militer Israel dengan rentetan rudal dan drone. Serangan ini terjadi setelah tewasnya komandan pasukan Radwan, Ahmad Ghaleb Balout, dalam serangan udara Israel di Beirut hari Rabu lalu. Pejuang Hizbullah merilis rekaman serangan menggunakan drone yang menargetkan sistem pertahanan udara Iron Dome dan juga pangkalan militer Israel. Serangan ini sebagai balasan atas tewasnya komandan pasukan Radwan, unit elit Hizbullah. Inilah detik-detik saat drone pejuang Hizbullah menargetkan peluncur roket sistem pertahanan udara Iron Dome milik Israel di wilayah Jal Al-Alam dekat perbatasan Lebanon. Sementara drone kedua menyasar sejumlah prajurit Zionis yang tengah berkumpul di sekitar kendaraan peluncur roket satu hari setelah serangan pertama. Tak hanya menyerang sistem pertahanan udara Iron Dome, Hizbullah juga melancarkan serangan terhadap pangkalan militer Israel di Naharia. Rekaman video menunjukkan amunisi melesat melintasi langit malam di atas Israel sebelum terdengar suara ledakan keras. Hizbullah memang menargetkan pangkalan militer Israel dengan rentetan rudal dan drone. Serangan sebagai balasan atas tewasnya komandan pasukan Radwan Ahmad Ghaleb Balout dalam serangan udara Israel di Beirut Rabu lalu. Pemirsa, ketegangan di Lebanon Selatan kembali memanas setelah rudal Zionis Israel menghantam kawasan permukiman di Georgia. Sebuah rudal menghantam kawasan permukiman di kota Georgia, Lebanon Selatan pada Senin waktu setempat. Rekaman di lokasi memperlihatkan detik-detik ledakan terjadi disusul oleh asap tebal yang membumbung dari beberapa titik serangan. Serangan udara Israel yang disebut berlangsung dalam 2 gelombang terjadi di tengah meningkatnya korban perang dan rencana pembentukan zona keamanan di wilayah Lebanon. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah di wilayah perbatasan Lebanon Selatan. Tentara Israel kembali menggunakan bom fosfor dalam serangan ke wilayah selatan Lebanon pada Minggu kemarin. Militer Israel secara luas menggunakan amunisi fosfor putih yang berbahaya di wilayah Lebanon Selatan sejak 3 tahun terakhir.
Tentara Israel menargetkan kawasan Yahmar al-Shakif di Nabatiyeh, Lebanon Selatan dengan serangan artileri serta bom fosfor dalam upaya memperluas pendudukan di wilayah tersebut pada Minggu 10 Mei 2026. Amunisi fosfor putih yang dijatuhkan artileri meledak di udara. Sebelumnya pada bulan Maret 2026, militer Israel juga menggunakan fosfor putih yang ditembakkan dari artileri ke arah wilayah pemukiman di Lebanon Selatan, seperti di kota Yohmor dan Nabatiyeh. Militer Israel secara luas menggunakan amunisi fosfor putih di wilayah Lebanon Selatan, terutama selama eskalasi konflik antara Oktober 2023 hingga Mei 2026. Israel menggunakan fosfor putih di daerah pemukiman yang melanggar hukum humaniter internasional. Penggunaan fosfor putih secara ilegal oleh militer Israel di atas wilayah pemukiman memiliki konsekuensi buruk bagi warga sipil. Israel telah menggunakan fosfor putih di desa-desa perbatasan di Lebanon Selatan yang membahayakan warga. Penggunaan fosfor putih yang meledak di udara di atas kota-kota berpenduduk padat memicu kebakaran dan risiko tinggi bagi warga sipil. Fosfor putih menyebabkan luka bakar parah yang sulit disembuhkan dan dampak beracun yang bertahan lama di lingkungan. Pemirsa, lebih dari 10.000 orang menjadi korban akibat serangan Zionis Israel di Lebanon. Dari jumlah tersebut 2.000 lebih orang tewas dan 8.000 lainnya terluka. Serangan Israel ke Lebanon terus berlangsung sejak meningkatnya konflik dengan Hizbullah pada awal Maret 2026. Sejumlah bangunan di Lebanon Selatan hancur akibat serangan militer Israel. Rakyat sipil pun menjadi korban akibat serangan ini. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan belasan ribu orang menjadi korban. Hingga 10 Mei tercatat 2.846 orang meninggal dunia. Sementara korban luka mencapai 8.693. Di tengah gencatan senjata yang dibuat, nyatanya Israel tetap membombardir Lebanon hingga jumlah korban pun masih bisa terus bertambah. Uni Emirat Arab kembali menjadi target serangan, pemirsa. Kali ini 2 drone menyerang fasilitas militer Amerika Serikat di sejumlah lokasi. Bandara Internasional Dubai menjadi target serangan rudal. Meskipun sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab berhasil mencegat sebagian proyektil, namun puing-puingnya merusak sejumlah area terminal. 4 staf bandara terluka akibat serangan ini. Tidak hanya bandara, pemirsa, serangan drone juga menyasar sebuah kapal kargo yang berlayar dari Abu Dhabi menuju Qatar. Kapal ini diserang di timur laut pelabuhan Mesalid. Pemerintah Uni Emirat Arab mengecam aksi ini dan menyebutnya sebagai tindakan terorisme. Kondisi pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, terus membaik. Mojtaba pun telah memberikan perintah kepada pasukannya untuk tidak menyerah kepada lawannya. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah berlangsung selama 2 bulan. Pulihnya pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khomeini, membuat kondisi di Timur Tengah semakin memanas. Sejumlah media di Iran mengabarkan setelah pulih, Mojtaba menggelar rapat. Kepastian pulihnya Mojtaba juga dikonfirmasi Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی به آدم بکنه. Rencananya, Mojtaba akan segera muncul ke publik untuk menyampaikan pidato perdananya. Informasi ini sekaligus menepis klaim Amerika Serikat yang menyatakan Iran sudah tidak memiliki pemimpin lagi. Ya, sementara itu pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga meyakini pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei masih hidup. Meski kondisinya belum diketahui dengan pasti, namun Netanyahu menyebut kekuasaan Mojtaba tidak sebesar ayahnya.
Yeah, if you ask me what his condition is, first of all, if you ask me if he's alive, I think he is alive. What his condition is, it's hard to say. You know, he's holed up in some bunker or in some secret place, and he's. I think he's trying to exert his authority. I don't think he has the same authority that his father, the Ayatollah Khamenei, had. I don't think so. That's also creating the disruptions in that. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan militer Iran telah kalah. Trump juga mengklaim Iran sudah memiliki pemimpin lagi. Pernyataan ini disampaikan dalam wawancaranya di salah satu media di Amerika Serikat. Militarily defeated. In their own minds, maybe they don't know that, but I think they do because I deal with them. And we cannot ever let Iran have a nuclear weapon. But they are militarily defeated. They have no navy. They have no air force. They have no anti-aircraft weaponry. They have no radar. They have no leaders. Their leaders are gone. The first set, the A team is gone, the B team is gone, and part of the C team is gone. But I think we're dealing with people that have a certain power. It's very interesting because, you know, they make a deal and then they break it, then they make a deal, they break it. It's a difficult group, but from a military standpoint, I mean, if we left today, it would take them 20 years to rebuild. We'll get that at some point, whatever we want. We have it surveilled. You know, I did a thing called Space Force, and they are watching that if somebody walked in, they can tell you his name, his address, the number of his badge. No, we have that very well surveilled. If anybody got near the place, we will know about it, and we'll blow them up. We'll blow them up. They are defeated, but that doesn't mean they're done. We could go in for 2 more weeks and do every single target. We have certain targets that we wanted to, and we've done probably 70% of them. But we have other targets that we could conceivably hit. But even if we didn't do that, you know, that would just be final touches. But even if we didn't do that, it would take them many years to rebuild. We cannot let Iran have a nuclear weapon because they're crazy. We cannot let them have access to nuclear. Obama did it. If I didn't terminate the Iran nuclear deal, they would have had it, and they would have used it on Israel and the Middle East right now, and maybe beyond. You know, they actually had rockets that you saw that the other day that could reach Europe. They would have used. Ya, di sisi lain pemirsa, Iran menegaskan akan melawan setelah kapal tanker miliknya diserang Amerika Serikat. Pasukan elit Iran pun mengejar kapal Amerika Serikat yang melintasi perairan Iran. Asap mengepul dari kapal tanker Sea Star 3 dan MT Sevda usai pesawat tempur FA-18 Super Hornets Angkatan Laut AS menembak amunisi ke cerobong asap. Menurut Pusat Komando Militer Amerika Serikat CENTCOM, kapal tanker berbendera Iran tersebut berupaya berlabuh di pelabuhan Iran di Teluk Oman. Iran menanggapi serangan yang dilancarkan Amerika Serikat tersebut. Juru bicara Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Rezai, tegaskan setiap serangan terhadap tanker Iran dan komersil akan memicu serangan besar. Kapal pasukan elit Angkatan Laut Iran mengejar kapal Amerika Serikat yang melintasi perairan Iran. Dalam rekaman, kapal cepat Amerika Serikat berusaha kabur dari kejaran Iran. Seorang perwira Angkatan Laut meneriaki kapal Amerika untuk segera keluar dari wilayah perairan Iran. Amerika Serikat mengancam akan meluncurkan serangan nuklir ke Iran jika Iran tidak segera sepakati perjanjian damai. Namun, jubir Kemenlu Iran Esmail Baghai mengejek ancaman tersebut karena dianggap tidak sejalan dengan klaim Amerika Serikat menginginkan perdamaian. Ketegangan di Timur Tengah belum juga mereda meski sudah melewati tahap negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad pada bulan April lalu. Hingga kini Amerika Serikat dan Iran belum mencapai kesepakatan damai. Presiden AS Donald Trump memperingatkan Iran untuk segera menandatangani perjanjian damai dan mengancam jika tidak segera dilakukan maka Iran akan mendapatkan serangan besar dari Amerika Serikat.
Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagei, mengejek ancaman serangan nuklir AS terhadap Iran. Melalui akun resmi media sosial X-nya, Bagei mengatakan bahwa ancaman tersebut aneh. Lantaran Amerika Serikat mengklaim menginginkan perdamaian, namun solusi yang ditawarkan justru sebuah ancaman serangan. Unggahan tersebut juga disertai cuplikan film satir anti perang karya Kubrick asal Amerika tahun 1964. Di mana film tersebut menceritakan tentang peluncuran serangan nuklir yang tak disengaja terhadap Uni Soviet dan berusaha dihentikan Amerika Serikat namun gagal. Diketahui kini Amerika dan Iran mulai saling serang. Di tengah gencatan senjata, AS kembali menyerang Iran. Dan militer Iran pun membalas serangan tersebut dengan rudal dan drone. Saling tolak proposal damai Amerika Serikat dan Iran membuat konflik di Timur Tengah tidak kunjung usai, pemirsa. Kini giliran Trump yang menolak proposal Iran dan Iran pun membalas tidak akan menundukkan kepala kepada musuh. Amerika Serikat lagi-lagi menolak balasan dari Iran atas proposal Amerika Serikat Minggu 10 Mei untuk kesepakatan damai. Penolakan Amerika membuat harapan berakhirnya konflik Timur Tengah yang telah berlangsung 2 bulan lebih menjadi pupus. Dalam media sosialnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru membaca tanggapan Iran dan mengaku tidak menyukainya serta menyebut tidak bisa menerima tanggapan Iran. Tak berselang lama, Teheran merespon penolakan Amerika dengan menyebut tidak akan menundukkan kepala mereka ke hadapan musuh. Melalui kantor media penyiaran pemerintah Iran, Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), pemerintah Iran merilis apa saja tanggapan mereka terhadap proposal Amerika Serikat. Iran minta Amerika harus membayar ganti rugi perang ke Iran. Amerika harus mencabut sanksi ekspor minyak Iran dan melepaskan aset Iran yang diblokir oleh Amerika. 1 bulan gencatan senjata, namun ketegangan Amerika dan Iran tak mereda. Tekanan terhadap Amerika untuk akhiri perang juga meningkat menyusul ancaman krisis global akibat perang. Trump pun berencana mengunjungi Cina pekan ini sebagai bagian upaya penyelesaian konflik Timur Tengah. Usai Trump menyatakan ketidakpuasannya terhadap penolakan proposal damai oleh Iran, kapal selam nuklir Amerika Serikat dilaporkan muncul ke permukaan. Media Gibraltar (GBC) melaporkan kapal selam USS Alaska muncul ke permukaan di perairan Gibraltar akhir pekan kemarin. Kemunculan kapal selam dari Kalas, Ohio ini dikawal ketat Angkatan Laut Kerajaan Inggris, mengingat Gibraltar merupakan daerah di bawah otoritas Inggris. Bahkan Angkatan Laut Inggris menetapkan zona steril sejauh 200 meter hingga pemberitahuan lebih lanjut. Bertenaga nuklir, USS Alaska merupakan kapal selam rudal balistik yang telah beroperasi sejak tahun 1986. Kapal sepanjang 171 meter ini mampu membawa hingga 20 rudal balistik yang dilengkapi hulu ledak nuklir. Kapal induk Perancis terlihat bergerak melewati terusan Suez menuju Laut Merah dan Teluk Aden. Pengerahan kapal tempur ini terjadi setelah berulang kali mendapat kritik dari Amerika Serikat terhadap NATO karena dianggap tidak bersikap terhadap penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Perancis mengerahkan kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle menuju Laut Merah. Langkah ini merupakan bagian dari rencana misi gabungan Perancis dan Inggris untuk memulihkan keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Kedatangan kapal induk Perancis ini didampingi dengan beberapa kapal tempur pendukung serta 1 kapal selam. Kapal-kapal tersebut dikerahkan oleh negara-negara sekutu Eropa termasuk Italia dan Belanda.
Ya, hingga kini sejumlah kapal masih tertahan di Selat Hormuz, pemirsa, akibat situasi yang memanas di Timur Tengah. Akibat belum adanya kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat, Selat Hormuz masih dipadati oleh sejumlah kapal dari berbagai negara. Kapal-kapal ini terjebak di Selat Hormuz di antara blokade yang dilakukan Amerika Serikat dan aturan baru yang diberlakukan oleh Iran. Iran dilaporkan tengah memaksakan kapal yang melewati Selat Hormuz untuk menuruti peraturan baru. Dan mereka beresiko diserang jika tidak mematuhi peraturan baru tersebut. Presiden Amerika Serikat dijadwalkan akan pergi ke Cina untuk bertemu Xi Jinping. Pertemuan itu disebut akan membahas konflik di Timur Tengah. Di tengah konflik antara Iran dan Amerika Serikat yang memanas, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan berkunjung ke Cina 13 Mei 2026 dan akan berada di sana selama 3 hari. Trump mengatakan sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping. Trump mengatakan Xi Jinping telah menjadi temannya selama bertahun-tahun. Ia bahkan memuji hubungan Amerika Serikat dan Cina. I have a very good relationship with President Xi. We've had a great economic time. China's been great for us economically, but not for other presidents. But we've done very well with China. We're going to have a meeting with President Xi. It's going to be, I think, quite amazing. He's been a friend of mine. I've gotten along with him very well over the years. We have had no problem, and we've had no problem with China and Iran. You know, everybody said, "Oh, China, China." We've had no problem with China and Iran. Wakil Sekretaris Pers Utama Gedung Putih, Anna Kelly menyebut kunjungan Presiden Amerika Serikat memiliki makna simbolis yang luar biasa dan berfokus pada menyeimbangkan kembali hubungan dengan Cina. Sementara itu, sejumlah pihak menilai Amerika Serikat akan berupaya menekan Cina terkait perang antara Amerika dengan Iran dan juga mengenai perdagangan global. Sebelumnya, Amerika Serikat pernah mengancam Cina dan menuduh Cina memasok senjata ke Iran untuk perang di Timur Tengah. Situasi pun sempat memanas setelah Cina menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Iran untuk pertama kalinya beberapa waktu lalu. Pertemuan membahas upaya damai antara Amerika Serikat Israel dengan Iran, stabilitas Selat Hormuz, dan dukungan terhadap program nuklir damai milik Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan segera melawat ke Cina pekan ini. Kedatangan Trump disebut atas undangan Presiden Cina Xi Jinping. Pekan ini, mata dunia akan tertuju ke Cina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping pada 13 hingga 15 Mei mendatang. Kunjungan ini menandai kunjungan kedua pemimpin AS tersebut ke Cina. Perundingan kali ini akan membahas sejumlah isu strategis, di antaranya ekspor Cina terhadap logam tanah jarang, potensi kesepakatan pesawat terbang, pertanian, dan energi. Diskusi juga